Halo semuanya, gimana kabarnya? Kenalin, aku Fabian, dan hari ini aku akan jadi pengajar kalian di kelas Matematika 2. Nah, isi dari kelas Matematika ini nanti kita akan mengerjakan 10 soal tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dari angka-angka desimal, pecahan, persen, dan bahkan nanti angka dalam bentuk akar. Yaudah, kita langsung kerjain soalnya aja ya. Nah, untuk yang soal pertama ini itu 3/5 ditambah 4/8 dikali 3,2. Nah, kita kan sudah tahu kalau misalkan perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi daripada pertambahan dan pengurangan. Jadi bagian ini itu yang kita kerjakan lebih dahulu. Nah, untuk yang 4/8, kita bisa sederhanain nih. 4 sama 8 sama bisa dibagi 4 kan. Jadi nanti pecahannya disederhanain jadi 1/2 dikaliin 3,2, ini kan sama aja seperti 3,2 dibagi 2. Hasilnya berapa? 1,6. Nah, pecahan 3/5 ini juga lebih mudah nih. Kita ubah ke dalam bentuk desimal aja. 3/5, kalau misalnya diubah dari bentuk desimal, jadi 0,6. Nah, 0,6 ditambah 1,6, hasilnya adalah 2,2. Jadi untuk soal pertama ini ya jawabannya. Nah, untuk soal kedua, 9/5 ditambah 6/15 dibagi 5/20. Nah, ini kan tanda bagi kan lebih tinggi derajatnya dibandingkan tanda tambah. Jadi kita kerjain yang ini dulu. Nah, aku sih lebih sukanya ngerjain kalau dalam bentuk perkalian. Jadi nanti bentuknya 6/15 dikali ini pecahannya yang 5/20 bakal dibalik. Jadi 20/5. Nah, kita bisa sederhanain nih. Yang pertama 15 sama 20. Sama-sama bisa dibagi 5. Jadi ini hasilnya 3. Yang 20 hasilnya 4. Nah, 6 sama 3 ini juga bisa dibagi nih. Disederhanain. Jadi bentuknya 2. Ini 1. Nah, jadi hasil akhirnya itu 2/1 dikali 4/5. Hasilnya adalah 8/5. Nah, terus tinggal tambahin dari angka pecahan ini deh. Ini 9/5. 9/5 ditambah 8/5, penyebutnya kan udah sama. Jadi langsung tinggal ditambahin aja. Jadi 9 tambah 8, 17/5. Nah, untuk soal nomor 3, ini kan ada tanda kurung nih. Nah, itu artinya mereka harus dikerjain terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari bagian ini dulu deh. Kita bawa ke desimal aja ya mending. 81,24 ditambah 4/5. 4/5 kalau dibentuk desimal berapa? Berarti 0,8. Nah, ini kan ini ada dua angka di belakang desimal. Ini juga disamaratain aja supaya lebih gampang. Ini kalau dijumlahin nanti bakal jadi 82,04. Nah, untuk bagian yang kedua, 20%, itu kalau diubah jadi desimal jadi berapa? 0,2 dikali 1/2 dibentuk desimal jadi berapa? 0,5. Tinggal dikali aja deh. Ini kalau misalnya dikali ini nanti hasilnya jadi 0,1. Nah, jadi tinggal 82,04 dikurangi sama 0,10. Ya, 0,1 sama 0,10 itu sama aja ya. Jadi hasilnya 81,94. Untuk soal nomor 4 ini kita dapat 16 kuadrat dikali akar 2 dari 49 dibagi 32. Nah, karena kali sama baginya itu 1 derajat, ya udah kita mulai dari bagian depan dulu deh. Kalau 16 kuadrat bisa dijabarin jadi 16 kali 16 kali akar 49. Akar dari 49 berapa? Ya, akar 49 itu 7 dibagi 32. Nah, ini kan kita bisa sederhanain 16 sama 32-nya. Jadi, misalkan ini dibagi 16, ini sisa 1, ini sisa 2. Nah, 2 sama 16 juga bisa disederhanain. Dibagi 2 kan, jadi 1
ini 16 jadi 8. Hasilnya 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? Hasilnya 56. Nah, untuk nomor 5 ini kita dapat 12 per 5 dibagi 3,6 dikali 4 per 3 ditambah 3. Nah, kita kerjain bagian depannya dulu deh. 12 per 5 dibagi, nah kita mending ubah 3,6 jadi bentuk pecahan. 3,6 ini kan sama aja dengan 3,6 per 1. Kita juga bisa sederhanain, jadi 36 per 10. Jadi pembilang sama penyebutnya itu sama-sama dikaliin 10 supaya dapat angka ini. Nah, jadi 12 per 5 dibagi 36 per 10. Ini kan bisa dibikin jadi perkalian. Nah, jadi pecahan yang sini dibalik angkanya. 10 per 36. Nah, ini kita bisa sederhanain. 5 sama 10, jadi 1 sama 2. 12 per 36 dibagi 12, jadi 1 per 3. Jadi hasilnya ini 2 per 3. Tapi belum selesai. Masih harus dikaliin sama 4 per 3. Ini langsung kali aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadinya 8 per 9. Terus ditambah 3. 3 kan sama aja dengan 3 per 1. Nah, supaya penyebutnya sama, berarti 1 ini harus dikaliin 9 supaya dapat 9. Jadi hasilnya 8 per 9 ditambah yang 1 dikali 9, 9. 3 kali 9, 27. Jadi hasilnya 35 per 9. Untuk soal nomor 6, kita dapat akar 2 dari 64 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 5. Nah, bagi kan derajat lebih tinggi dibandingkan pertambahan. Dan dia juga di depan. Jadi kita kerjain bagian ini dulu. Nah, akar dari 64, ya kalian udah tahu ya. 8 kali 8. Ini juga akhirannya jadi 8. Jadi 8 dibagi 2 pangkat 2 sama aja dengan 2 kali 2, 4. Ya kan? Kita bisa sederhanain dan kita dapat angka 2. Ditambah 5. Jadi jawabannya 7. Itu untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 7 kita dapat 6 pangkat 3 dibagi 8 dikali akar 2 dari 9 dikurangi 3. Kita kerjain bagian depan dulu deh. 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 dibagi 8. Nah, kita bisa sederhanain ini karena 6 sama 8 bisa sama-sama bisa dibagi 2. Jadi ini jadi 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini juga masih bisa disederhanain ini sama angka 6 yang kedua. Jadi 4 ini 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, 2 sama 6 masih juga bisa disederhanain sama angka 6 yang ketiga. Disederhanain lagi. Jadi sisa 1, 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi dengan 27. 27 dikali akar 2 dari 9 sama aja dengan 3 kali 3. Hasil jawabannya adalah 3 dikali 3 dikurangi 3. 27 dikali 3 itu sama dengan 81 dikurangi 3. Jadi jawabannya adalah 78. Untuk nomor 8, kita dapat 4 pangkat 2 ditambah akar 3 dari 1331. Nah, karena pecahan ini lebih rumit, kita kerjain bagian ini dulu. Nah, kalau misalkan kalian kebingungan, ini kira-kira jawabannya di angka berapa, ya kalian bisa pilih salah satu angka dulu deh. Misalkan 10 kali 10 kali 10. Itu hasilnya berapa? 10 kali 10, 100. Kali 10, 1000. Nah, berarti lebih tinggi kan? Harusnya angkanya, yaudah coba 11 kali 11 kali 11. Udah 11 kali 11 berapa? 121. Dikaliin 11. Kalau kita hitung, jadinya 1,331. Sama dong dengan ini. Berarti jawaban dari akar 3 dari 1331 adalah
11 ditambah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16. 16 tambah 11 jadinya 27. Untuk nomor 9 adalah kita dapat soal 5 pangkat 3 dikali akar 3 dari 512 dibagi 20. Nah, karena pecahannya lebih rumit dari yang lainnya, kita kerjain ini dulu. Nah, kita juga bisa tebak-tebak angka nih. Kira-kira angka apa ya? Kalau misalkan dikalikan sama angkanya sendiri 3 kali, hasilnya 512. Ya, kita bisa coba-coba aja. 5 kali 5 kali 5. Sama kayak 5 pangkat 3 kan. Itu hasilnya berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, hasilnya 125. Udah, berarti masih lebih tinggi lagi. Kita naikin deh 2, berarti 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 dikali 7, berapa coba? 3. 7 kali 4 sama dengan 28. 28 tambah 6, 3, 4, 3. Berarti bukan ini ya. Udah, aku hapus dulu sebentar. Coba 8 kali 8 kali 8 deh. 8 kali 8 itu 64. 64 dikali 8 itu berapa? 4 kali 8, maaf, 32. Terus 6 kali 8, 48 tambah 3, 51. 512. Oh, berarti sama. Berarti ini sama aja dengan 8 kali 8 kali 8. Jawabannya berarti yang ini 8 dikali 5 pangkat 3. Tadi kan kita sudah tahu kalau 5 pangkat 3 itu 125. Dibagi 20. Nah, 20 ditaruh di sini aja. Nah, ini cara sederhanainnya gimana? Nah, kita bisa aja sederhanain dengan bagi 125 dan 120 ini dengan 5. Jadi, 20 dibagi 5 dapatnya 4. 25 dibagi 5 dapat 25. Nah, 4 sama 8 juga bisa disederhanain dibagi 4. Jadi 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Hasil kita dapat 25 dikali 2. Hasilnya berapa? 50. Nah, untuk soal terakhir, kita dapat soal akar 3 dari 343 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 3,25. Nah, kita kerjain yang bagian awal dulu. Nah, tadi kan kita sudah dari soal sebelumnya kita sudah tahu kalau misalnya 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 343. Berarti akar 3 dari 343 itu adalah 7 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ditambah 3,25. Kita bikin desimal aja deh. 7,4 kalau dibikin desimal berapa? Ini kan sama aja dengan 4/4 ditambah 7 kurang 4 itu berarti 3/4. Sama aja. 4/4 ini bisa dianggap sebagai 1. Ini bisa dianggap 3/4. Nah, 3/4 kalau dibikin desimal berapa? 0,75 kan? Berarti ini sama aja. 7/4 bisa dikatakan sebagai 1,75. Ditambah 3,25. Hasilnya menjadi 5. Jadi, itu jawaban untuk nomor 10. Kita udah jawab 10 soal. Berarti kelas ini juga sudah berakhir. Makasih ya udah mau dengerin, udah mau nonton, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.